Inilah pemirsa, ini petirtaan yang ditemukan di daerah Mantingan dekat Gunung Singobarong. Petirtaan itu jadi itu tepat untuk bersuci untuk masuk ke areal candi. Ini itu gupalannya 3 dimensi, Pak Om. Iya. Ini mungkin bagus sekali ya pemirsa, dari pahatnya masih benar-benar. Pahatnya masih bagus. Masih utuh. Masih utuh semua. Dan ini semuanya ini mungkin ya sudah ditempati warga untuk istilahnya mungkin dulu ini untuk pemandian atau mensucikan diri untuk naik ke mana ini? Ke Gunung Singobarong. Singobarong. Ya. Nah, jadi sebelum naik ini mensucikannya, pemandiannya nanti di area sini. Dan ini adalah bekas situs-situsnya dari pemandian di lereng di kakinya Gunung Singobarong. Nah, ini dulu ditemukan di areal sini ya pemirsa, kolam ini. Di kolam sini, sekarang udah jadi kolam. Jadi petirtaannya itu cuma ditumpuk bekas-bekasnya. Ini Mas. Iya. Bekasnya nih. Kiranya masih ini sangat sayang sekali ya. Ini kalau kita bisa diabadikan, misalkan. Ini kalau buat petirtaan mungkin sama Jolotundo katanya lebih besar ini loh Om. Iya. Sekitar 22,5 meternya. Iya. Sementara nek Jolotundo itu katanya cuma 18 berapa. Ya udah yuk Om yuk. Oke. Kita lanjut. Sekali. Kita lanjut Losari apa? Losari ini. Candi Losari ini. Nah, sampai tangkat Gunung Sari ini. Nggih. Ini tuh nggih. Nggih. Engkang ngenten petilasan ini kalau. Nggih. Nggih, lepas nggih Gunung Sari namanya nggih. Oh, Nggih, nggih matur nuwun nggih. Pak. Nggih. Kita menuju ke Sari ya. Ini Candi Gunung Sari di Kecamatan Muntiran. Kita langsung naik. Ini Mas Agus sudah langsung naik ke atas karena dia penasaran ya tentang penelusuran, tentang peninggalan sejarah dari Candi Gunung Wukir, Gunung Singobarong, dan ini kita menuju ke Candi Gunung Sari. Ini semuanya masih ada berkaitan ya. Di sini ada makamnya guys. Ya, ternyata jalannya cuma sampai sini guys. Wah, lumayan guys. Wah, ini prank gapuk lagi. Aduh. Oke guys, lanjut. Aduh, Mas Agus sudah di atas nih. Bismillah. Di atas, di bawah. Iya. Ayo lanjut lagi. Alhamdulillah bikin badan sehat ini Mas Agus. Insya Allah corona bablas. Wah itu Kan tunggu boleh. wih go center awam. Aman. Tempatnya masih naik ini teman-teman nih. Katanya Candi Losari itu pernah dilupakan oleh pemerintah. Iya. Ya tempatnya seperti apa? Mari kita bareng-bareng ya
kita telusuri sama. Saya juga belum pernah seumur hidup ya, baru ini lewat sini nih. Wah. Pemirsa, saat ini kita ada di kawasan Candi Losari. Candi Losari itu masuk ke wilayah Mundilan gitu. Jadi Candi Gunung Sari itu istilahnya itu pemakaman ataupun ibaratnya untuk naruh abu jenazah bagi petinggi-petinggi ibaratnya kerajaan Mataram kuno dari dinasti Sanjaya. Seperti apa pemirsa bisa lihat sendiri pemandangannya di belakang seperti ini. Kita ada di atas bukit ya Om Eri ya. Ya, kita ada di atas bukit untuk melihat situs sejarah Candi Gunung Sari. Kita lagi separuh perjalanan. Tadi sempat Mas Heri juga kelelahan. Kita berhenti sejenak dulu di sini untuk eksplor selanjutnya. Aduh, ya lumayan ya kita naik ya. Aduh, pantesan ngos-ngosan. Halo teman-teman semuanya. Akhirnya saya dan Mas Agus sampai juga di puncak Candi Gunung Sari. Tapi sayangnya pintu masuk di Candi Gunung Sari ini ditutup teman-teman. Jadi mungkin sama seperti di Candi Gunung Wukir, sampai tanggal 20, mungkin tanggal 21 bisa masuk di wisata tempat ini. Oke teman-teman, untuk itu mari kita coba lihat di sekitar di luar Candi Gunung Sari. Kita lihat dari samping aja ya. Oke. Sayangnya nggak bisa masuk ya. Kita lihat dari luar aja ini. Ya Mas Agus ya. Tidak bisa masuk. Cuma yang aneh daripada candi ini kok ada yoninya itu kan besar tapi kok nggak ada lingganya. Dan itu kan banyak struktur lubang batu seperti itu. Itu kan kemungkinan kan buat kremasi abu jenazah. Dulunya ya untuk kremasi abu jenazah. Kelihatan. Oh, lubangannya itu ya. Itu ada tempat satpamnya juga ini untuk yang jaga. Menurut aku Candi Hindu Siwa. Oh, Candi Hindu Siwa ya itu ada yoninya walaupun itu yoninya besar tapi kok nggak ada lingganya. Dan ini lubang-lubang seperti ini kan kemungkinan kan dulu buat ya itu tadi saya bilang buat naruh abu jenazah. oh, yang bulat itu ya. Itu kan bulat-bulat itu kan kalau dari sini dilihat kan itu kan ada rongganya tau. Oh, dari sini ya. Coba dilihat, diperhatikan. Oke, coba kita zoom ya. Di zoom Om. Ya. Oh, ini ya Mas ya. Iya. Ini ya. Iya. Ya. Oke, kita coba kita kesana aja Mas Agus. Ya. Kita... sini bisa Pak. Oh ya. Lewat situ bisa. Sini Mas itu. Muter ya, muter. Oke, kita lewat sini sekalian lihat situasi dari selatan ya. Nah, tak ngamatin dulu ya. Iya, silakan. Oke. Pohonnya besar. Tempat ini cukup terapat juga.
karena termasuk cagar budaya. Ini harta peninggalan, termasuk peninggalan sejarah. Tempatnya masih asri dan cukup terawat ya tempatnya. Juga di sini juga ada security-nya. Batu-batunya juga masih ada ornamennya ya. Ini termasuk ornamen kuno ya. Yang terlihat nih, coba kita zoom ya. Nah, ini ornamennya termasuk ornamen kuno ya. Ya, jadi ini sebelum Candi Borobudur. Ini masih berantakan, mungkin dulunya kurang tahu tahun berapa, mungkin terjadi Merapi meletus ya, karena di area sini kita dekat dengan gunung berapi, sama seperti Candi Borobudur pada tahun ditemukan itu kondisinya juga roboh ya candinya. Dan di masa penjajahan Belanda ini mulai dibangun kembali sampai penjajahan Jepang, dan akhirnya sampai kemerdekaan dilanjutkan pembangunan kembali Candi Borobudur di masa Pak Presiden pertama Soekarno. Akhirnya kita sampai di atas ya kasusnya. Saya sampai di Candi Gunung Sari. Di Candi Gunung Sari. Ini sebenarnya Candi Gunung Sari itu ceritanya gimana dong, Mas Agusnya? Dari semua kita perjalanan, kemarin kita ke Gunung Singobarong ya, terus kita ke Candi Gunung Bukit. Dalam hati saya kan kita memang harus eksplor di tempat sini, karena kan menurut sumber sejarah ini kan Candi letaknya ini nggak begitu jauh sama Candi Bukit sama Gunung Singobarong. Jadi nggak terlalu jauh ya Pak. Kalau kita ke Gunung Bukit sama kita ke Gunung Singobarong, itu kan di sana kan ada patung Nandi atau Lembu Anjing. Di Gunung Singobarong kemarin juga ada. Yang saya pertanyakan di sini, kenapa ini candi itu nggak ada? Aku kan tadi sudah keliling. Oh gitu. Nggak ada patung Lembu Anjingnya, cuma ada hiungnya. Jadi kan kemungkinan kan itu kan buat naruh abu jenazah. Kan kalau orang dulu mungkin kalau agama Hindu kan kremasi atau apa itu. Nah mungkin ini memang tempatnya berbeda Mas Agus. Kalau mungkin yang di sana ini seperti lingga sana ya, seperti ini mungkin kalau yang di sini. Memang begini, kalau menurut saya candi itu ada yang dibuat untuk memuja dewa ataupun dewi, nah, tapi ada yang dibuat untuk ibaratnya mungkin semacam makam. Itu kan yang ditaruh di sini kan mungkin yang ditaruh di situ kan cuma abu. Mungkin untuk kayak
apa reklamasi atau apa itu ya? Jadi kan sampai di sini kita kan udah ibaratnya udah sedikit banyak kita tahu Ya. tentang Mataram kuno. Jadi Mataram kuno itu Umeri itu dibagi jadi 3 dinasti. Dinasti ibaratnya itu yang di Gunung Lupir kemarin dinasti Sanjaya, Sailendra di Borobudur, sama dinasti Isana itu ada di Jawa Timur. Perbedaan dinasti Sanjaya sama dinasti Sailendra itu gampang. Jadi kalau dinasti Sanjaya itu kebanyakan dia kan bercorak Hindu. Jadi candinya candi-candi Hindu. Dari sini Gunung Lupir, Kalasan juga ada candi Hindu. Sementara ibaratnya kalau untuk dinasti Sailendra itu beragama Buddha. Kita bisa lihat di Borobudur sama Candi Mendut itu kan dibilang itu dinasti Sailendra tapi yang beragama Buddha. Kalau menurut saya Raden Sanjaya itu kan Raja Mataram kuno pertama. Gitu. Dia mempunyai anak namanya Rakai Panangkaran. Kemungkinan candi yang runtuh di Singobarong itu kemungkinan itu yang bangun anaknya. Jadi Rakai Panangkaran. Kita kan tadi udah belajar lagi di sana. Kita tadi kan lihat ada petirtaan. Oh iya. Yang tadi ibaratnya petirtaan itu semacam untuk bersuci kalau kita naik ke bangunan candi. Pemandian dulu gitu ya, untuk pembersihan dulu, baru naik ke candi, Tapi kan setelah Rakai Panangkaran itu wafat, konon katanya Mataram kuno itu pecah menjadi 2. Jadi apa ya namanya? Mungkin itu anaknya 2 atau apa, saya belum ibaratnya menggali banyak. Jadi kalau Rakai Panangkaran itu pecah jadi 2 itu untuk Jawa Tengah bagian utara itu beragama Hindu. Untuk Jawa Tengah bagian selatan itu beragama Buddha. Kita bisa lihat barisan candi. Kalau sebelah selatan dari Borobudur, Mendut, itu kan beragama Buddha. Kalau kita ibaratnya ke sebelah utara itu beragama Hindu. Jadi kita cuma lihat dari sektor candi. Saya kan kemarin ngeksplor ke Candi Gunung Lupir. Itu kan saya menerangkan ke pemirsa semua, ibaratnya Raden Sanjaya itu anaknya Prabu Sana atau Sanahan. Sana sendiri itu putri dari Parwati. Sana itu putri dari Parwati dengan mandi minyak. Itu suami Parwati sama mandi minyak. Itu menurunkan Sana, baru menurunkan Raden Sanjaya. Parwati itu Raja Kalingga. Itu beribu kota di Progowatipuro. Progowatipuro itu mungkin seputaran kali Progosidu. Kita kan ini mau karena cerita ini jauh ya. Iya, jauh masih dinasti abad abad ke-5 ya, sebelumnya juga ya mungkin ya abad 4 ya. Jadi cerita tersebut tuh ini ya, seperti generasi yang sekarang itu jarang mengetahui, juga jarang mempelajari. Jadi di sini kita dari tim Kekuatan Wani 57, di samping kita eksplor ya tentang tempat mitos ataupun situs, nah di sini kita akan juga menelusuri tempat-tempat sejarah
kita akan sudah belajar. terlupakan ya. Banyak generasi yang tidak mengetahui. Oh, di sini tuh ada candi, ada peninggalan ya. Ada Sejarahnya cerita. itu ceritanya seperti apa? Nah, ini perlu kita setelah kupas kita pelajari dan kita buktikan ya kepada teman-teman semua tentang sejarah peninggalan pada zaman dulu. Parwati itu Om, itu gelarnya Parwati Tunggal Pratiwi. Oh, Jadi dia itu putri Kartikeya Sasinga sama Ratu Sima. Itu ada di Kalingga bagian utara kita, di Jepara. Demak, parah gitu mungkin ya. Itu. Jadi kan Kalingga dulu itu kan ada di pesisir lautan, ibaratnya bagian utara sana. Itu zaman dulu mungkin di sini kan belum didirikan lingga. Jadi dia kekuasaannya pantai utara sampai pantai selatan. Oh, Itu dibuktikan di Prasasti Sujomerto Om. oh, Itu di Prasasti Sujomerto itu desanya Sujomerto, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Batang, Batang Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ibaratnya kita tahu seperti apa kekuasaan Ratu Sima tempo dulu seperti apa besarnya, bahkan katanya ibaratnya satu dunia itu tahu sama nama daripada Ratu Sima tersebut. Jadi era Ratu Sima itu kita singkat ya Om. Ratu Sima itu setelah dia wafat daerahnya dibagi dua. Karena saya belajar dari Prasasti Sujomerto juga baru kemarin. Oh, Jadinya kita nggak bisa, saya belum bisa menerangkan banyak. Kita juga ekspor juga baru sampai di sini. Saya kan kemarin bilang kalau pendiri dinasti Sailendra itu adalah Dapunta Sailendra. Saya ekspor di Gunung Lupir seperti itu. Jadi kalau Dapunta Sailendra sendiri itu ternyata beliau adalah seorang raja pendiri kerajaan Kalingga. Kalingga. Yang eranya ibaratnya Dapunta Sailendra itu mungkin kalau Ratu Sima itu bisa dibilang buyutnya atau apa. Jadi eranya Dapunta Sailendra terus ke Ratu Sima, Ratu Sima terus ke Raden Sanjaya yang kita kupas, ya toh. Makanya ibaratnya gini, kejayaan Nusantara itu benar-benar luar biasa. Ada cerita di balik batu semua. Iya. Bukan batu yang ibaratnya itu gimana ya, mengwatu, tapi kita bisa belajar dari batu-batu ini. Karena di situ di batu ini kan ada ciri-ciri peninggalan ya. Jadi istilahnya misalkan peninggalan di zaman Hindu ini ciri-cirinya candinya seperti itu. Jadi Ratu Sima itu Om, itu disebut juga Dewi Wasuwari. Itu cucu daripada Wasumurti, anak daripada Wasugeni. Itu diperkirakan tahun 594 sampai 605 Masehi. Masuk abad 5 ya. Masuk abad 5. Makanya kemarin saya menerangkan kenapa kok saya bilang dinasti Sailendra atau Sanjaya itu yang mendirikan ibaratnya Dapunta Sailendra itu ada di dalam Prasasti Sujomerto. Oh, karena semuanya ada prasasti. Iya. Jadi makanya saya bilang kita bisa belajar dari batu. Jangan dibilang mengwatu. Kita belajar dari situ. Kalingga itu bisa dibilang keling atau huling. Dan mungkin untuk Kalingga itu menurut saya pusatnya itu baru prediksi ya. Ya tetap ada di Jepara, di pantai utara Jawa.
Iya, iya. Jadi seperti saya bilang tadi, kerajaan kita pertama mungkin di Pantai Utara, dari kerajaan Keling baru Mataram kuno. Jadi kalau ibaratnya Ratu Sima itu mungkin mbah buyutnya Canggah Raden Sanjaya. Makanya kenapa kok Raden Sanjaya kita bilang kok bisa mendirikan lingga di Gunung Mupir, karena memang ya beliaulah ibaratnya yang punya darah biru daripada Ratu Sima tersebut. Jadi pendirinya dulu dinasti ini itu Dabuta Sailendra. Itu saya pernah melihat apa itu sejarah ya di cerita tentang kejayaan kerajaan di Indonesia. Itu masa kejayaannya itu sangat luas, sampai itu di luar Indonesia. Iya, luar Indonesia. Nah, itu kok sampai di luar itu mungkin dari masa apa, dinasti apa ya itu? Itu masa kejayaan itu ada di dinasti Sailendra yang di Borobudur. Untuk kerajaan Mataram kuno yang bagian selatan, dinasti Sailendra itu raja pertamanya itu Sri Dharma Tungga. Itu Sri Dharma Tungga itu nyampe Semenanjung Malaka, Mas. Jadi Semenanjung Malaka itu mungkin Malaysia sekarang apa ya? Iya. Tapi setelah wafat beliau itu diganti sama putranya, namanya Indra Sailendra. Nah, itu kekuasaannya sampai Kamboja. Jadi bisa dibilang pencapaian Mataram kuno bercorak Buddha di bagian Jawa Tengah bagian selatan itu dari masa ke masa itu cemerlang. Jadi Sri Dharma Tungga itu sampai Malaka, sementara untuk Indra Sailendra itu nyampe pada ibaratnya Kamboja. Itu luas sekali loh, kalau untuk ibaratnya apa namanya, untuk daerah. Iya, sampai nyebrang laut. Iya. Tapi puncak keelokan atau mungkin puncak daripada kemakmuran dinasti Mataram kuno agama Buddha bagian selatan itu ada di Prabu Samaratungga. Ya. Samaratungga itu anak daripada Prabu Indra Sailendra. Pas di saat itu didirikan Borobudur yang sekarang. Borobudur yang sekarang kita lihat megah itu, itu Prabu Samaratungga. Ya. Jadi konon Borobudur itu dibangun sampai setengah abad. Lumayan lama ya. Ya, itu kalau kita lihat dari keelokan sekarang ya memang bisa jadi itu setengah abad. Soalnya itu selesai pembangunan itu di putrinya kayaknya. Di putrinya itu kan putrinya daripada Samaratungga itu kan namanya Pramudawardhani. Nah, itu diselesaikan pembangunan Candi Borobudur era itu. Katanya Borobudur itu diarsiteki oleh Gunadarma. Cuma Gunadarma tersebut kita lihat dari prasasti itu belum disebutkan, cuma banyak dikisahkan mungkin dalam legenda masyarakat setempat. Jadi kita kalau pemirsa bilang kok itu arsiteknya, itu kita belum nyampe saat ini, kita belum bisa ibaratnya membuktikan dari prasasti apa. Cuman kita tahu dari ini ya, cerita sejarah ya kan. Jadi selesai di era
Putri Pramudawardhani. Itu anak daripada Prabu Samaratungga. 50 tahun itu bukan waktu yang sedikit untuk membangun Borobudur. Iya. Jadi kan pembangunan candi itu perlu ibaratnya mungkin kesabaran, ahli pahat. Makanya kita sebagai tim Waton Mani, kita berusaha mengungkap sejarah untuk biar pemirsa itu ibaratnya bisa sedikit demi sedikit ngajeni sejarah. Istilah orang Jawanya nyuri-uri budaya. Kita cuma dari bukti prasasti, kita cuma dari ekspor semampu kita. Kebenaran itu cuma ada yang di atas sana. Tuhan yang Maha Esa itu yang Maha Tahu. Wallahu alam kan. Untuk semua itu cuma kita bisa punya prinsip wallahu alam. Semuanya itu kita cuma berserah diri kepadanya. Kita di sini cuma belajar dari batu. Jadi gini Om, ibarat kita itu di sini niat untuk belajar, kita niat untuk ekspor. Ibaratnya pepatah Jawa itu bilang gini, bebasan begawan babat bawono, bayi bajang bali bibit, banyu bening babar batoro. Apa itu artinya? Ya, untuk artinya kita sambung epos itu yang akan datang saja. Oke teman-teman, untuk hari ini kita cukupkan sekian ya untuk mengupas tentang sejarah dari peninggalan Kerajaan Mataram kuno era Sanjaya yang saat ini kita berada di Candi Gunung Sari. Oke, untuk itu teman-teman jangan lupa like dan subscribe-nya supaya teman-teman semuanya dapat mengikuti jelajah kita, penelusuran kita tentang sejarah dan mitos yang ada di tanah Jawa. Oke teman-teman, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waton Wani 57. Lah bareng. Iya. Salam Waton Wani 57.